Sejumlah remaja memacu motor dengan kecepatan tinggi di kompleks perkantoran Pemkab Boyolali. Kawasan mulai dari DPRD hingga Patung Ahmad Yani kerap dijadikan arena balap liar hampir setiap hari. Tak hanya balapan, para remaja juga melakukan freestyle dengan mengangkat roda depan dan melaju hanya dengan roda belakang. Aksi berbahaya ini dinilai membahayakan pengendara lain dan berpotensi memicu kecelakaan. Menindaklanjuti aduan warga yang masuk hampir setiap hari, Satlantas Polres Boyolali bersama personel Samapta menggelar penertiban. Kedatangan petugas membuat para remaja kabur dan berusaha melarikan diri. Kendaraan motor berknalpot brong juga tidak luput dari kejaran polisi. Seluruh pengendara yang terjaring kemudian dikumpulkan untuk didata dan ditindak. Dalam penertiban ini, polisi menyita puluhan motor yang diduga digunakan untuk balap liar. Setiap sore di jalur DPRD sampai Patung Ayani sering digunakan untuk tarikan, dilaksanakan tarikan atau balap liar. Untuk itu dengan aduan 110 yang setiap hari ada, kami dari Polres Boyolali melaksanakan penertiban agar situasi Kamseltib Satlantas di wilayah Boyolali tercapai dengan aman dan lancar. Sejumlah kendaraan yang tidak sesuai standar serta kendaraan yang terbukti melanggar termasuk tidak dilengkapi surat-surat dibawa ke kantor Satlantas Polres Boyolali. Sementara kendaraan yang terbukti terlibat balap liar akan dikandangkan di kantor Satlantas untuk menjalani proses penindakan lebih lanjut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ayo turun. Dekat truk. Pria ini tiba-tiba menghentikan truk trailer yang melintas di jalan raya di depan kantor DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, lalu naik ke atas kendaraan. Aksi nekat tersebut membuat arus lalu lintas macet hingga petugas gabungan berupaya mengevakuasinya. Seorang petugas bahkan harus naik ke atas truk untuk membujuknya. Setelah 5 menit berlalu, petugas berhasil menurunkannya. Namun saat akan dimasukkan ke mobil Satpol PP, pria tersebut kembali memberontak. Dengan pengamanan bersama, petugas akhirnya berhasil membawanya ke RSUD Dr. Abdur Rahim Situbondo. Menurut petugas, pria tersebut merupakan warga Magetan, Jawa Timur dan sebelumnya sempat mengamuk di sejumlah lokasi serta melarikan diri saat proses pendataan dinas sosial. Kemudian salah satu juga di Jalan Mawar itu ngamuk. Kemudian diamankan oleh teman-teman kami yang ada di lapangan. Selanjutnya kita kirim ke dinas sosial agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Bila mana memang dia sakit bisa ditindaklanjuti ke rumah sakit atau di puskesmas Melandingan. Setelah menjalani penanganan medis, pria tersebut rencananya akan dikembalikan ke Dinas Sosial Magetan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor jadi tersangka. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo, korban mengaku mengalami kerugian akibat janji investasi yang ditawarkan oleh pihak Ruben. Tergiur dengan janji keuntungan yang menggiurkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah modal kepada mantan suami Sorwenda tersebut. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Meski statusnya sudah naik menjadi tersangka, polisi menyatakan hingga saat ini belum melayangkan surat pencekalan ke pihak imigrasi. Namun penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ruben Onsu dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada pekan depan. Dari Jakarta, Raffi Wardani, iNews melaporkan. Perang
Perang Timur Tengah semakin meluas ketika negara yang terlibat Amerika Serikat, Israel, dan Iran saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Dari keluarga Sintayong ada Shin Jae-won. Lahir 16 September 1998, Jae-won berposisi sebagai sayap atau gelandang dan mampu bermain beberapa posisi. Memulai karir profesional bersama FC Seoul, Jae-won sempat membela Ansan Greeners dan Suwon FC sebelum bergabung dengan Seongnam FC pada 2023. Pada Januari 2026, Bucheon FC resmi merekrut Jae-won. Media Korea setempat menyebutnya sebagai pemain multifungsi di sektor lini serang, serta masuk Best 11 K-League 2 pada 2025. Beralih ke keluarga Patrick Kluivert, nama Justin Kluivert menjadi salah satu yang paling matang secara karir. Produk Akademi Ajax ini pernah membela AS Roma serta menjalin masa peminjaman bersama Leipzig, Nice, dan Valencia. Dan kini Justin tengah berkemelut di Premier League bersama Bournemouth. Selain gemilang bersama klub, Justin juga mendapat kesempatan membela Belanda di Piala Dunia 2026. Saat itu Belanda mengalahkan Tunisia 3-1 pada 25 Juni, Justin turun sebagai pemain pengganti. Sementara itu adiknya Sen Kluivert mulai menarik perhatian. Pada musim panas 2026, Sen mengikuti persiapan pramusim Barcelona. Puncaknya, Sen menjalani debut bersama tim utama Barcelona pada 1 Agustus 2026 dalam laga uji coba melawan Birmingham City. Terakhir putra pelatih timnas Indonesia saat ini John Herdman, yaitu Jai Herdman. Jai memilih melanjutkan karirnya di Indonesia setelah resmi didatangkan Bali United untuk menghadapi Super League musim 2026-2027. Kedatangannya sekaligus melengkapi kota pemain asing Bali United. Jai memiliki posisi sebagai penyerang dan diharapkan bisa menambah daya gedor Bali United. Kecepatan, kemampuan membaca ruang, serta pengalaman bermain di kompetisi Kanada menjadi modal Jai untuk beradaptasi dengan sepak bola Indonesia.